Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi malam ini, malam Minggu 7 November 2020 bersama saya, Dr. Arya. Salam sehat kepada seluruh sahabat Instagram saya dan sekalian yang pada malam hari ini akan bergabung bersama IG Live ke Expert Talk. Kali ini kita berbagi wawasan lagi tentang kesehatan dengan topiknya yaitu aspek mediko-legal pelakor atau perebut laki orang dan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini narasumber yang akan hadir bersama kita yaitu Dr. Dian Novitasari, spesialis forensik medik. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai pelakor, KDRT dan apa itu forensik medik, apa itu mediko-legal, ya saat yang tepat kamu sekalian sahabat Instagram saya untuk bergabung bersama saya malam hari ini di Expert Talk IG Live kali ini, oke? Dan bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada saat IG Live berlangsung pada narasumber, bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, halo semua yang sudah bergabung. Terima kasih, halo Asi, Syafalewal ya. Saat lagi kita akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Kebetulan beliau memang adalah teman seangkatan saya waktu di S1 di kedokteran di Unisula, kemudian juga ikut menjadi atau ikut mengenyam pendidikan bersama saya juga di Fakultas Kedokteran Pendidikan Spesialis di Universitas Indonesia di Jakarta. Yang beliau sudah menyelesaikan pendidikannya tahun lalu. Kemudian sekarang saat ini beliau sudah menjadi staf pengajar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga berpraktek di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Oke, sambil menunggu pukul 8 saya akan menyapa sahabat Instagram semua yang sudah bergabung. Semuanya terima kasih. Halo Sela Aulia. Oke, kalau teman makan teman gimana tuh? Itu teman makan temannya melakor juga apa enggak? Nanti bisa ditanyakan ya, mungkin akan jawabannya ada di pembahasan kita pada malam hari ini ya. Sambil saya nanti akan mengundang Dr. Dian Novitasari untuk bergabung bersama kita. Halo Dr. Zaki, apa kabar? Banyak banget teman-teman lama saya. Terima kasih banyak ya yang sudah gabung di Instagram Live kali ini ya. Apakah suara saya cukup jelas? Suara saya cukup jelas ya. Oke. Sambil saya mengundang ya Dr. Dian Novitasari untuk bergabung bersama kita pada IG Live Expert Talk malam Minggu kali ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Long time no see. Dia kalau ketemu cuma lewat-lewat doang ya. Suaranya jelas ya? Jelas-jelas, cuma agak kecil kayaknya. Ini ada yang komen kok suaranya agak kecil, Dr. Arya. Suara aku agak kecil? Suara aku masuk jelas. Suara aku gimana? Aku sih pakai headset, jelas sih. Oh, aku soalnya pas nggak bawa headset sih. Maksudnya gadgetku aku ganti. Jadi nggak. Sorry ya kalau memang suaranya kecil, tapi ya semoga bisa kedengaran lah ya. Yang penting wajahnya jelas, Pak.
tetap gantengnya Oh kelihatan. iya. Oke. Apa kabar dokter Dian? Lagi gimana nih? Lagi di rumah aja Pak, kan masih work from home kalau malam. Tapi kalau pagi sampai sore ya tetap keliling-keliling aja sih. Mm-mm. Oh, yang join udah lumayan nih, teman-teman lama juga reuni ceritanya ini berarti. Iya nih, banyak teman-teman lama kita juga gabung, teman-teman sejawat juga gabung di acara ini. Kayak topiknya malam ini tuh menarik banget gitu. Malam Out of minggu box. ngomongin pelakor, Pak. Malam minggu Iya, ngomongin pelakor makanya kan bawaannya kan panas ya, Pak. Bawaannya hot. langsung semuanya tuh pada langsung kayak jadi rame. Instagram live kali ini tuh benar-benar yang kayak orang pada tadi juga teman-teman udah pada siap-siap online gitu kan. Kapan mulainya kayak gitu. Eh, 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 eh. Oke, dokter Dian, mungkin saya review dulu ya. Ini aku panggilnya apa nih? Bowo, Arya. Kan nama samarannya Bapak banyak banget tuh. Hari aja. Oh, Ya, oke. lengkap saya Tri Hari Wibowo, panggilannya bisa Arya. Panggil Bowo, nanti ada Fauzi Bowo, nggak enak. Tapi kan dulu zaman kita Bowo. masih S1 Iya, kan panggilnya Bowo ya. Bowo juga gitu, jadi ya udahlah Ari aja. Oke. Oke, jadi pada malam ini 7 November, malam minggu, kita akan membahas tentang aspek mediko-legal, pelakor, dan KDRT ya. Dan terima kasih pada sahabat Instagram semua, Instagram saya dan maupun Instagramnya Dr. Dian yang sudah bergabung di acara IG Live kali ini. Yang cukup menarik, saya sendiri juga sejujurnya sahabat Instagram sekalian juga memang untuk pengetahuan atau wawasan tentang aspek mediko-legal ini memang jarang sekali saya dapatkan secara formal ya untuk sehari-hari gitu kan. Biasanya kita nangani pasien tuh tentang yang sakit gitu. Nah ini tuh aspek mediko-legal dari forensik ya. Kalau kedokteran forensik itu kan membahas hal-hal yang berhubungan sakit yang tapi yang berhubungan dengan aspek legal atau hukum juga gitu. Orang-orang yang sakit atau bahkan sampai meninggal, mungkin bagi sahabat Instagram yang masih awam yang belum terlalu ngerti gitu kan, saya jelaskan sedikit. Mungkin ilmu kedokteran forensik ini juga mempelajari orang-orang yang sakit meninggal juga, cuman yang berhubungan dengan aspek legal atau hukum, mungkin begitu ya dokter Dian. Benar banget. Oke, kemudian sesuai topik pada malam hari ini, sebenarnya memang cukup menarik sih. Ini topik ini memang sebenarnya saya ajukan kepada dokter Dian udah kayak sebulan yang lalu gitu kan, mau ada isi tentang forensik apa, dan beliau langsung menjawab tentang pelakor aja dok gitu kayak, hah gitu kan. Iya benar, soalnya kan hampir 1 tahun terakhir ini kan beritanya tentang COVID terus ya. Jadi kalau COVID kan saya rasa A sampai Z udah dibahas. Iya, mesti kayak topik tentang pelakor ini saya juga kayak pelakor gitu kan. Maksudnya biasanya kan kalau dokter forensik tentang apa sih pembunuhan gitu gimana gitu kan ya. Terus kalau misalnya kekerasan biasa, tapi kok bisa sampai aspek pelakor, itu kan menarik banget pada malam hari ini ya untuk dibahas. Mungkin dokter Dian bisa menyapa dulu kawan-kawan kita, sahabat Instagram sekalian, terus memperkenalkan diri juga. Iya. Sekarang nah gitu. Oke, selamat malam untuk semua sahabat Instagram ya. Sahabatnya, ini followernya kan dokter Arya kan sekian puluh juta ya. Kalau aku cuma remahan-remahan peyek gitu Pak. Jadi terima kasih yang udah join. Jadi kalau malam ini sih kita mau ngobrol santai aja sih ya. Jadi bahasanya jangan yang berat-berat juga. Soalnya kan malam minggu pengennya ringan-ringan aja Pak. Apalagi kalau bahas pelakor itu kan kesannya kayak kalau pelakor itu kan kesannya kayak bawaannya pengen emosi terus gitu ya Pak. Apalagi kalau netizen kan, warga 62 kan biasanya kalau dengar pelakor, bawaannya tuh pengen baku hantam gitu kan. Nah, jadi kita nanti ngobrol santai aja. Sama Kodon. Oke, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri ya.
Oke. Nama saya Dian Novitasari. Dulu saya kebetulan juga temannya Dokter Arya ya waktu S1. Kemudian habis itu kita sama-sama lanjut PPD. pendidikan spesialis ya PPDS di Jakarta. Jadi ini juga long time sih, hampir 1 tahun lebih udah gak ketemu sama Dokter Arya. Jadi ketemu pun juga di EGD cuman sekelebatan hai, say hai, udah sibuk masing-masing gitu. Jadi dorong RSCM ya. Mm-mm. Lalu sekarang praktek di mana, Dok? Sekarang sih kegiatannya masih balik Semarang karena saya dulu juga sebelumnya di Semarang, sekolah juga kiriman dari Semarang, jadi sekarang mengabdinya dibalik lagi ke Semarang di Unisula, di Universitas Islam Sultan Agung ya. Kebetulan di situ saya ikut mengajar di bagian forensik sama di anatomi. Terus untuk prakteknya kebetulan di kampus kami juga ada rumah sakit pendidikannya, jadi sekaligus di rumah sakit pendidikannya Ya, gitu. tempat kita mengenyam ilmu kedokteran juga. Mengulang romansa zaman dulu ya Pak. Saya bisa berkontribusi balik ke Semarang juga. Amin, buruan balik lah. Amin. Oke, Dok. Terima kasih ya. Mungkin belum ada pertanyaan sebelumnya. Sebelum itu nanti saya akan menanyakan dulu hal yang basic kali ya. Mungkin pada sahabat-sahabat Instagram yang awam, mungkin yang tidak dari dunia kedokteran. Sebenarnya apa sih, Dok? Apa sih ilmu forensik itu dan apa sih medico legal? Itu kan judulnya aspek medico legal tuh. Oke. Reconnecting ya, oke Kak. Oke, mungkin bisa mendengar ya. Ya, tentang ilmu forensik ya. Jadi kalau mungkin belum banyak yang tahu juga ya, kalau terutama yang bukan medis ya, orang awam gitu ya. Jadi kalau dokter itu kan biasanya identiknya dengan pemeriksaan korban di rumah sakit, pemeriksaan pasien di rumah sakit, di puskesmas gitu kan, terkait dengan orang sakit, penyakit, treatment ya. Tapi kalau dokter forensik itu mah justru biasanya dikenalnya dari berita-berita kriminal Pak gitu. Jadi kalau di TV ada berita kriminal terus pada lihat ada pakai baju forensik gitu ya, ada tulisan jaket forensik. Nah, mungkin orang akan ngehnya itu kalau dokter forensik dari berita-berita kriminal di TV gitu. Nah, jadi yang bisa saya jelaskan, bisa sharing di sini sih sebenarnya kalau forensik itu salah satu cabang ilmu kedokteran juga gitu ya. Jadi salah satu cabang ilmu kedokteran nanti tugasnya adalah untuk menjembatani nih dari ilmu kedokteran sama ilmu hukum. Tujuannya apa? Jadi supaya seandainya ada suatu kasus ya terkait dengan tindak ketidakadilan gitu ya, baik itu pidana biasanya ya, nanti dokter forensik ini yang akan membantu untuk membuat terang perkaranya. Jadi dengan bukti-bukti medis. Jadi tidak asal kamu bersalah, kamu tidak bersalah gitu ya. Tapi buktinya apa? Berdasarkan sains. Nah, kalau kebetulan korbannya ini adalah manusia gitu ya, dalam hal ini paham akan manusia itu kan berarti secara medis ya, salah satunya secara medis berarti dokter dimintai bantuannya untuk memeriksa gitu. Jadi ceritanya ini connectingnya Pak antara ilmu hukum sama ilmu kedokteran nih. Oke, menarik sekali. Terus medico legal itu sebenarnya gimana, Dokter Dian? Kalau medico legal itu ya sebenarnya satu paket tadi ya antara forensik dengan medico legal. Artinya tadi antara medis dengan legal, kedokteran dengan hukum ya. Jadi kalau misalkan di stigma masyarakat banyak yang bilang kalau dokter forensik itu sama kayak dokter mayat gitu ya, yang diurus mayat terus gitu ya. Pokoknya kalau lihat dokter forensik berarti bawaannya tuh ngelihat arwah gentayangan atau ngelihat jenazah-jenazah, roh-roh gitu ya. Gitu ya. Kerjaannya di kamar mayat terus gitu kan. Wajahnya kayak formalin sampai gitu kan ya. Sebenarnya nggak juga. Dokter bedah mayat gitu kan ya. Sebenarnya nggak juga. Jadi kalau kita bicara tentang forensik, ruang lingkupnya cukup luas gitu Pak. Jadi nggak melulu tentang mayat, nggak melulu tentang jenazah gitu ya. Jadi ada
forensik klinik, forensik patologis, sama mediko legal gitu. Biasanya kalau layanan di tempat kita dibagi jadi 3 itu. Forensik patologis betul salah satunya tadi ya, memeriksa jenazah-jenazah, terutama jenazah yang memang kematiannya tidak wajar gitu ya. Entah itu bunuh diri, pembunuhan, diracuni misalkan ya, atau kecelakaan kerja. Nah, itu nanti ranahnya di pelayanan forensik yang forensik patologis yang hubungannya sama korban-korban yang sudah meninggal. Tapi kalau forensik klinik nanti ranahnya adalah kita periksa pada korban-korban yang masih hidup gitu. Misalkan kasus-kasus pemerkosaan, persetubuhan, kemudian perselingkuhan, perzinaan, nanti termasuk itu tuh yang akan kita ditahan, pemerkosaan, persetubuhan gitu. kan sesuai dengan tema kita malam ini kan. Nah, yang berhubungan dengan iya kan, berhubungan dengan kekerasan pada anak ya. Jadi itu nanti ranahnya di forensik klinik. Nanti kalau terkait dengan mediko legal, biasanya kasus-kasus sulit terkait dengan malpraktek ya, kemudian sengketa-sengketa medis. Nah, jadi ranahnya nggak melulu tentang jenazah aja gitu. Oke, jadi tadi juga udah dijelasin ya forensik itu apa, mediko legal itu apa, terus udah dijelaskan juga layanan di bidang forensik itu apa juga ya. Ternyata ada yang patologis itu suatu yang sakit ya, suatu yang sakit ya, atau yang kelainan. Jadi kalau lebih ke pemeriksaan jenazah tadi kalau forensik patologis. Jadi dokter forensik ini spesialisasi, dia belajar selama berapa semester, Bu? Alhamdulillah kalau lancar 6 semester paling cepat. Semester aja ya. 3 tahun. Iya. Saya baru masuk plastik lanjut itu. Oke, jadi jenazah itu bisa ketahuan nih yang matinya karena bunuh diri, karena dibunuh dulu, baru ditenggelamkan atau digantung, atau memang dia pure bunuh diri, terus ada luka-luka apa di situ, bahkan sampai toksikologi, dia diracun dengan apa, di bagian apanya gitu kan. Sampai segitunya ya, bagian patologisnya. Klinis itu dia juga memeriksa dan mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti dari yang masih hidup, dengan tindak kriminal ya, atau yang dengan legal ya, seperti tadi ya, ada pemerkosaan, tubuhan, benar-benar pemukulan seperti itu. Itu juga nanti adalah yang mengungkapkan bukti yang kuatnya itu ke pengadilan adalah dari dokter forensik. Kemudian karena kita percaya Pak, kalau setiap tindakan itu pasti akan meninggalkan barang bukti gitu ya, termasuk mantan pacar gitu kan, itu kan suatu kejadian pasti akan meninggalkan barang bukti Pak. Tinggalkan bukti yang nyesek di hati gitu. Oke, terus sebenarnya dari layanan forensik ini juga ada pertanyaan tambahan jadinya. Itu kalau kita kan banyak kan, kalau yang dokter yang lain ya, maksudnya yang nggak berhubungan dengan legal gitu kan, itu kan masih ditanggung juga oleh BPJS. Kalau dari forensik itu apakah ada yang ditanggung oleh BPJS juga gitu? Kalau misalnya saya ini disetujui ya, apa ya, amit-amit. Jangan bapak, jangan yang lain. Si dokter juga ngomongnya dari tadi persetubuhan mulu, jadi kan gue nyontohnya dari yang ada juga bapak bukan disetubui, mungkin menyetubui Pak. aku lemah gitu. Misalnya dipukulin nih, terus saya kalau melapor, maksudnya kayak lapor forensik tuh, berarti saya harus bayar dong gitu, berarti saya nggak bisa lapor dong gitu. Gimana? Sebenarnya kalau aturan dulu masih ditanggung BPJS ya, cuman karena untuk biaya terkait tindakan pidana ya, korban, pemeriksaan terhadap korban ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya, itu memang sekarang dialihkan pada dana Polri. Jadi kalau terkait dengan pemeriksaan kasus-kasus ini, biaya bisa diklaimkan ke Polri, jadi polisi yang bayar. Dan termasuk juga salah satu perhatian dari pemerintah pun ya, terutama di Jakarta juga itu contohnya ya, jadi Pemda DKI pun juga akan memberikan bisa diklaim gitu ya, terutama untuk korban yang perempuan dan anak, kekerasan perempuan dan anak itu semuanya bisa diklaim free, jadi korban tidak dicas lagi gitu. Kan kasihan Pak, udah jadi korban terus tambah bayar juga. Om ini mana? Kalau Om Bapak harus diperiksa dulu, Bapak beneran korban atau jadi tersangka dulu.
Nah, maksudnya Nggak, tapi masalah biasa biaya ada dana dari Polri juga. ada dana dari Polri ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. masalahnya sering banget kan dulu kan di kasus-kasus saya juga ada lasik dalam misalnya ada luka-luka trauma di wajah segala macam. Kalau itu berhubungan dengan forensik maka nggak bisa langsung ditanggung BPJS, waktu di IGD kan sering gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. kalau di situ kadang harus bayar atau gimana gitu kan, Mm-mm. lebih clear lagi aja sebenarnya apakah emang ditanggung, apakah bayar dulu baru di reimburse, diklaim, atau memang pada saat laporan itu bisa langsung ditanggung gitu. Ya itu kan kebijakan rumah sakit masing-masing ya Pak, kalau itu ya. Jadi kalau masalah birokrasi masing-masing rumah sakit mungkin akan berbeda-beda. Tapi secara garis besar sih, secara umum sebenarnya ada dananya. Jadi Polri itu sudah punya dana yang sudah dipatokkan di situ gitu untuk terkait pemeriksaan korban-korban. Oke, jadi saya juga sebagai praktisi medis mungkin ya, sebagai secara umum mungkin atau yang lain, atau sebagai masyarakat juga nggak perlu takut ya, maksudnya kalau memang ada tindak kekerasan atau tindak kriminal yang menimpa pada kita buat lapor karena keterbatasan dana, karena bagian besar korban juga kan kalangannya menengah ke bawah ya kan, anak-anak dan perempuan sebagian juga bisa itu, dan mereka juga tidak punya yang tetap. Oke, next ke Oke, suaranya masuk Pak. ya Allah. Sempat menghilang. Hitung-hitung iklan dulu gitu ya. Pura-puranya ada iklannya gitu. Dulu tadi begitu mau masuk ke topik utama langsung godaannya gede banget ya Bu ya kayaknya ya. Oke, langsung cepat aja. Gimana dokter, kenapa kok tertarik tiba-tiba memutuskan untuk JDR gitu? Idean tuh buat membahas topik pelakor ini nih. Ngurusin perpelakoran juga nih. Gimana nih? Banyak Pak, kasusnya ternyata banyak. Artinya begini, ini satu fenomena yang harusnya juga menjadi perhatian kita juga ya. Bahwa di video, di akun lambe-lambean itu kan banyak banget ya video pelakor dilabrak oleh istri, kan? Ternyata suami kegep gitu kan. Nah, faktor pihak ketiga gitu. Apa yang sudah bergabung bersama saya dan atas gangguan tekniknya kali ini. Sorry agak putus ya koneksinya Bu Dokter Dian. Sinyalnya. Bapak lagi di lantai 30 ya? Enggak sih Bu, ini lagi di bunker. Oke. Kayaknya ini juga gambarnya agak blur, yang gambarku jelas nggak? Kadang blur, kadang jelas. Mudah-mudahan sih nanti lancar sih. Ini ya gambarnya Bu Dokter Dian ini agak-agak ngeblur sih sebenarnya, sejujurnya. Oh ya, tadi kalau misalnya ya, tadi udah mulai pada rame. Oke. Sorry Bang. Mengganggu pada malam hari ini. Tadi sepertinya tuh ada pertanyaan juga dari Dokter Aprianto atau siapa gitu, karena tadi keputus di Instagram sebelumnya. Mohon maaf, bisa langsung ditanyakan kembali aja ya di komentar di bawah ya. Mari Bu, silakan sambil menjelaskan tadi kenapa sih dipilih topik ini. Oke. Jadi kalau kenapa kita ambil pelakor pada malam hari ini gitu ya, supaya topiknya hot Pak ya, sehot cuaca yang sekarang. Ini panas nih Semarang nih ceritanya, biasanya kan hujan ya. Kalau kita lihat di berita gitu ya, di akun-akun lambe gitu ya, yang lambe-lambean itu kan banyak banget ya video tentang pelakor yang dilabrak istri sah gitu ya. Suami yang kegep sama istri sahnya lagi berduaan sama wanita lain gitu kan. Yang jadi
ini harusnya sebagai video yang viral justru akan menimbulkan keprihatinan kita nih ya. Fenomena-fenomena seperti ini ya, di satu sisi korban, bagaimana sih seharusnya korban ini bersikap ya, kemudian terkait dengan resiko nanti terjadinya KDRT gitu ya. Ternyata sejauh ini pun juga masih banyak korban-korban yang belum berani speak up gitu ya, belum berani untuk melaporkan diri gitu, bahwa KDRT itu sebenarnya masalah loh, KDRT itu sebenarnya sesuatu hal yang harusnya dilaporkan gitu. Oke, jadi ini hubungannya dengan pelapornya hubungannya dengan KDRT-nya ya. Tapi dari sisi legalnya nggak sih? Maksudnya kalau misalnya nih, kan sebenarnya kayak misalnya penyakit KDRT ini adalah sisi penyakitnya ini, faktor risikonya adalah si pelakor ini. Pelakornya gitu kan. Tapi juga Kan, bukan cuma pelakor, Pak. Pebinor juga banyak sekarang, Pak. pembinor. Pembinor apa ya? Kalau pelakor kan perebut laki orang, kalau pebinor perebut bini orang. Oh, oke. Ya, pembinor dan pelakor semuanya. Oke. Ya sih, memang kasusnya cukup banyak dan begitu dikasih tahu oleh Bu Dokter Dian ini, saya juga melakukan riset dan baca-baca, memang semakin banyak menghiasi dari media massa yang sangat viral gitu kan, maksudnya bahkan Bener-bener banget. Semua kalangan itu dan itu korbannya ya lebih banyak ke perempuan dan anak-anak gitu, bahkan nggak hanya dari kalangan yang umum, bahkan ada yang kayak kalangan oknum dari aparat penegak hukum sendiri gitu kan, yang beberapa waktu lalu juga sempat viral, dia ada melakukan pemukulan terhadap anaknya karena membela pelakor. Ada juga yang dari nggak cuma aparat penegak hukum, juga kadang-kadang dari sejawat dokter juga ada yang diberitakan sebagai pelakor gitu. Nah, oke nih, kalau misalnya sebelum ada dua pertanyaan, sebenarnya pertanyaan pertama tuh sebenarnya kalau pelakornya sendiri itu bisa dijerat secara hukum nggak sih gitu? Maksudnya tindakan dia untuk mengganggu suatu pernikahan orang dan menyebabkan suatu faktor risiko untuk terjadinya KDRT itu kayak suatu, kalau kita kan bisa dicegah gitu. Kalau misalnya virus COVID penularannya pakai masker sama social distancing, nah gitu, maksudnya kayak kalau si pelakor ini sebenarnya kalau dia sudah mengganggu suatu pernikahan pernikahan pasangan suami istri yang sah gitu, sebenarnya bisa dijerat nggak sih kalau misalnya nih ibu-ibu atau siapa ya, saudara-saudara kita yang perempuan gitu kan tiba-tiba menemukan tanda-tanda bahwa suaminya itu akan dilaporin gitu, sebenarnya bisa melakukan sesuatu nggak sih, Dok? Oke. Sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang gitu ya, memang tidak ada yang secara khusus pelakor ini dijerat secara hukum ya. Artinya untuk melakor itu kan sebenarnya istilah yang baru-baru akhir beberapa tahun ini booming gitu ya. Walaupun dari dulu sebenarnya persoalan itu sudah ada, cuman istilah beberapa tahun terakhir ini baru jadi tren ya. Jadi kalau secara undang-undang memang tidak ada hukum khusus yang bisa dikenakan ya pada pelakor. Tetapi lain cerita kalau ternyata seorang laki-laki gitu ya yang sudah kawin, atau sebaliknya seorang perempuan yang sudah kawin ternyata melakukan perselingkuhan itu samaan. Nah, nanti undang-undang dipakai adalah undang-undang tentang perzinaan itu. Nah, tentu nanti polisi akan mencari bukti-buktinya gitu, mencari alat-alat buktinya. Nah, salah satunya adalah pembuktian persetubuhannya ada nggak antara si suami ini dengan si pelakor atau si istri ini dengan si pebinor ya, ada nggak betul tanda persetubuhannya. Nah, nanti kalau ternyata betul ya ada tanda persetubuhan baru di situ ya, itu bisa kita tuangkan dalam bentuk visum ad repertum. Jadi di visum. Nah, visum itu nanti sebagai salah satu alat bukti untuk menyangkakan tadi apakah benar kasus ini adalah perzinaan atau tidak. Suara aku hilang ya?
Jadi kalau secara hukum tadi aku ulangin lagi berarti ya. Kalau secara hukum memang tidak ada undang-undang yang secara khusus bisa menjerat si pelakor ini. Tapi kecuali kalau memang sudah terjadi adanya suatu perzinaan ya. Jadi nanti pasal yang disangkakan adalah tentang perzinaan gitu. Jadi nanti antara jadi di pasal perzinaan itu menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang sudah kawin ya ternyata melakukan gendak gitu ya perzinaan dengan perempuan yang sebenarnya tidak pantas untuk dikawin gitu ya, atau sebaliknya ya perempuan yang sudah kawin tapi dia melakukan gendak dengan laki-laki yang seharusnya tidak dipantas untuk dikawin. Nah, itu nanti bisa disangkakan pasal itu. Nah, nanti terkait dengan pembuktian perzinaan tentu dari polisi ya, kemudian dari penyidiknya itu akan mencari alat-alat buktinya. Nah, nanti salah satu alat bukti yang dipakai adalah pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter terkait dengan tanda-tanda persetubuhannya ada atau enggak. Jadi nanti kita periksa ya kedua pasangannya itu, terutama yang cewek, betul nggak di situ terjadi tanda-tanda persetubuhan yang bisa kita temukan. Nah, nanti hasil pemeriksaannya itu nanti kita tuangkan dalam bentuk visum. Nah, visum itu yang bisa sebagai salah satu alat bukti gitu. Pak Arya suaranya kecil banget. Mungkin lebih dekat ke ini kali, laptopnya kali ya. Gini kemudian misalnya persetubuhan toh dengeran Ya, oke, suaranya kedengeran. kalau misalnya persetubuhan itu kan katanya bisa dilaporkan. Mm-mm. Suaranya hilang, Pak. Suaranya nggak hilang-hilang. Sinyalnya deh kayaknya itu. Kedengeran kecil. Oke, aku coba dengerin deh ini. Harus didengerin dengan seksama ini kayaknya. Masih kecil. Halo? Ya, oke, udah. Tes. Kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Ya. Jadi, sampai mati lampu. Jadi, udahlah gini aja. Kemudian, Oke. jadi kalau misalnya ada kita curiga nih suami kita yang sah gitu kan melakukan suatu persetubuhan perselingkuhan gitu, itu berapa lama bisa dibuktikan gitu? Kita lapornya tuh berapa lama gitu? Persetubuhan itu bisa dibuktikan ya, bisa dilaporin ya, maksudnya kayak ada tandanya di tanda fisik pemeriksaan dari forensiknya itu bagaimana? Sebenarnya semakin dini untuk dilaporkan, artinya kalau perselingkuhan gitu ya, ada kecurigaan ternyata mereka bersetubuh melakukan hubungan suami istri yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Hal yang bisa dilakukan oleh seorang wanita sebagai korbannya di sini dalam hal istri sahnya ya, kita ambil salah satu sampelnya dulu gitu ya. Artinya jangan tersulut emosi dulu ya. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan dengan tenang. Artinya kita harus berpikir positif. Artinya kalau pelakor itu dia main licik, berarti kita harus main cantik gitu ya.
Jadi kelicikan itu harus kita lawan dengan main cantik gitu ya. Main cantiknya apa gitu. Dalam hal ini harus dipikirkan dengan matang-matang langkah apa yang bisa kita lakukan yang tidak nantinya menjadi bumerang untuk kita sendiri gitu. Ya, kalau di video itu kan banyak justru malah istri saya menyerang gitu ya, menyerang, dipukulin, pelakornya dimaki-maki gitu kan. Nah, justru itu nanti Saya lihat berita-berita ini ada yang sampai digundulin, yang tersangka pelapornya digundulin sendiri, itu sampai ada yang dijambak di pinggir jalan, disadap di pinggir jalan oleh istri sah gitu. Nah, justru nanti itu bisa jadi bumerang sendiri untuk si istri sah itu. Nanti bisa dilaporkan balik dengan pasal penganiayaan gitu. Jadi kalau perzinaan tadi katakanlah memang terbukti gitu ya, sanksinya kan kalau secara undang-undang sekitar 9 bulan gitu. Tapi kalau ternyata dengan adanya kasus itu si istri sah tersulut untuk memukul, untuk menganiaya si perempuan itu ya, justru bisa dilapor balikan atas dugaan penganiayaan gitu. Penganiayaan pun juga resikonya nanti yang penganiayaan kan nanti sanksinya bisa 2 tahun 8 bulan, bahkan kalau sampai si yang dipukuli itu luka berat bisa sampai 5 tahun, bahkan kalau sampai si pelakor ini terburuknya sampai mati gitu ya, digebukin sama istri sah bisa aja sampai pidananya 7 tahun gitu. Ini kan jadi nggak make sense gitu ya. Pengennya melaporkan malah jadi dilaporkan gitu. Malah blunder sendiri. Terus oke. Salah satu contohnya ya, tanda-tanda persetubuhan yang bisa dibuktikan oleh bidang forensik itu apa sih, Dok? Terus dalam tempo waktu berapa lama itu masih ada buktinya persetubuhan itu? Oke. Jadi kalau bukti persetubuhan tentu kita tidak langsung serta-merta memeriksa gitu ya. Artinya sama seperti pemeriksaan medis lainnya, kita selalu awali dengan wawancara dulu. Artinya kita dalami dulu ini masalahnya seperti apa. Dari sisi si korban yang akan kita periksa gitu ya. Di sini berarti terdakwa si pelakornya itu ya, berarti ya si pelakornya ini kita anamnesa dulu gitu ya, kejadiannya seperti apa, apakah ini kejadian baru atau kejadian lama. Tentu kalau kejadian baru, harapannya ketika hasil pemeriksaan di daerah area kelamin kita akan menemukan tanda-tanda persetubuhan baru gitu ya. Tapi kalau memang ternyata kasus persetubuhannya itu lama gitu ya, sudah lama terjadi, hubungan suami istri itu hubungan intim itu sudah lama terjadi, kemudian baru dilaporkan sekian bulan kemudian, tentu yang kita temukan tanda-tanda persetubuhan lama gitu ya. Nah, nanti apa yang bisa kita temukan adalah tanda persetubuhan yang presumtif gitu ya, yang sifatnya bisa mengarah ke sana. Satu, ada robekan pada selaput darah gitu ya. Jadi kalau kita menemukan ada robekan selaput darah pada si wanita ini ya, tentu kita lihat ini robekan baru atau robekan lama. Robekan baru biasanya nanti terkait dengan permukaannya ya, dari permukaan selaput darahnya kita akan periksa apakah warnanya masih kemerahan atau enggak gitu. Kemudian ada enggak luka-luka yang ada di sekitar area sensitif itu, di area kelaminnya, apakah ditemukan luka-luka baru atau tidak. Kalau memang ada luka-luka baru berarti ya kemungkinan ada bisa disebabkan karena suatu kekerasan tumpul yang melewati liang senggama itu gitu ya, terkait dengan aktivitas seksual yang dilakukan oleh si pelakor dengan si suami ini. Nah, kalau itu walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kita menemukan robekan selaput darah ya dan luka-luka yang ada di area kelamin bisa disebabkan oleh selain persetubuhan gitu ya. Misalkan ada suatu trauma ya, kemudian misalkan ada infeksi di situ, pasien merasa gatal terus garuk-garuk ya, akhirnya kita menemukan luka lecet di situ, itu masih ada kemungkinan ke arah sana ya. Kemudian akan menjadi suatu temuan yang pasti ya, bahwa itu pasti persetubuhan kalau satu kita temukan adanya suatu kehamilan. Ya, jadi kalau memang si pelakor ini hamil itu kan pasti diawali dulu dengan adanya pertemuan sperma sama ovum kan, artinya bahwa di situ ada persetubuhan gitu kan. Nah nanti baru kita akan coba tarik ke belakang, apakah ini kehamilannya sesuai dengan kejadian yang dilaporkan gitu ya, usia kehamilannya cocok atau enggak, make sense atau enggak dengan kejadian perzinahan yang dilaporkan.
Kemudian tanda yang kedua, tanda pastinya adalah kalau kita menemukan adanya sperma atau cairan semennya. Jadi kalau sperma di laki-laki itu kan tidak hanya sperma saja ya, tapi kan campur dengan cairan semen ya. Nah, jadi kalau kita menemukan sperma dan cairan semen itu ya di dalam liang vagina si liang kemaluannya si wanita yang kita periksa, itu bisa dipastikan bahwa betul ada persetubuhan yang telah terjadi gitu ya. Tapi kalau kita balik, apakah kalau persetubuhan pasti ada ejakulat, pasti ada spermanya? Belum tentu. Tergantung si cowoknya ini dia mengeluarkan ejakulasinya atau enggak gitu. Tapi kalau ada ejakulasi di situ, berarti bisa dipastikan itu memang ada persetubuhan gitu. Nanti untuk pemeriksaannya biasanya kita ambil sampel gitu ya, pakai kita swab sampel cairan lendir yang ada di dalam liang vagina si perempuan ini ya, kemudian kita cek lewat lab gitu ya. Nanti kita lihat betul kelihatan ada spermanya atau enggak, ada kristal semennya atau enggak gitu. Atau dimungkinkan lain tanda yang lain yang bisa kita gunakan adanya penyakit menular seksual yang ternyata sama-sama diderita antara si perempuan dan si laki-laki gitu. Karena kalau kita tahu penyakit menular seksual itu kan memang transmitted-nya lewat seksual gitu ya, kegiatan seksual. Nah, jadi tapi tetap harus kita pembuktiannya sampai semaksimal mungkin. Seandainya misalkan etiologinya karena virus, kita curiga ini penyakitnya karena virus. Virusnya strain-nya sama nggak antara yang perempuan dan yang laki-laki. Gitu, Pak. Jadi pemeriksaannya tetap mulai dari awal kita wawancara dulu, kemudian pemeriksaan fisik ya. Kita lihat dari kemaluannya ya, alat kelaminnya, ada luka-luka baru nggak, ada robekan selaput darah atau tidak. Kemudian sampai ke pemeriksaan sperma dan pemeriksaan penunjang lainnya. Gitu Pak Arya. Oke, dokter, penjelasannya cukup lengkap ya. Jelas, teman. Ada pertanyaan, jadi ada pertanyaan tambahan. Jadi ini kan ada persetubuhan umum ya. Berarti nggak bisa pastikan benar dong ini dia tuh bekas bertubuh dengan bertubuh sama suami saya, si pelakor ini udah punya suami gitu, dengan laki atau laki-laki yang lain gitu kan nggak bisa dipastiin juga ya. Apalagi kalau saya ini sama-sama udah nikah misalnya, si pelakor ini dia bertubuh sama suami yang dilaporin sama suaminya sendiri itu berarti bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalkan memang itu hanya terdakwanya istri perempuan dan laki-laki tunggal sama-sama hanya itu gitu ya, tentu akan lebih mudah untuk kita menarik kesimpulan bahwa betul ada sperma, kemungkinan besar adalah punya bapak ini gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata lain cerita gitu ya, si wanita yang kita tuduh ini dia juga berhubungan dengan orang lain lagi gitu ya, atau habis berhubungan dengan suami sahnya sendiri gitu, tapi dia dituduh berzina dengan suami seseorang gitu ya. Nah, tentu pembuktiannya nanti akan lebih advance lagi. Jadi sampel sperma yang sudah kita dapat, kita lanjutkan dengan pemeriksaan DNA gitu. Ini DNA siapa? Nanti kita bandingkan dengan DNA dari si cowok yang disangkakan ini gitu. DNA ini dari cairan semen dan sperma ya, sampelnya ya. Terus kalau misalnya dia pakai pengaman kondom lebih susah lagi ya berarti ya. Kalau memang pakai kondom, berarti nanti biasanya koordinasi dengan penyidiknya. Penyidik pasti akan menyisir TKP-nya seperti apa. Kalau memang ditemukan kondom, kita bisa periksa dari sampel yang ada di kondomnya. Jadi nanti kita lakukan bilas pada kondomnya, kita cek ada sperma yang masih tertinggal di situ atau enggak. Wow, luar biasa. Jadi ceritanya kayak detektif-detektifan gitu, Pak. Hati-hati pada bapak-bapak, om-om. Ingat bahwa setiap tindakan itu meninggalkan barang bukti. Ingat itu, ingat. Kita tidak bisa berkelit kalau kita mau bermain-main terhadap pelakor-pelakor istri-istri kita yang sah. Hati-hati bapak-bapak, om-om.
Klik sampai DNA, sampai penyisiran lokasi, kondom-kondomnya juga. Iya, artinya bahwa forensik itu layanannya adalah pembuktian medis yang bisa dilakukan semaksimal mungkin gitu ya. Tapi ingat bahwa pembuktian medis ini kan hanya salah satu metode yang dipakai gitu ya. Artinya akan ada mungkin barang bukti lain yang bisa mendukung untuk menyangkakan pasal itu ke terdakwanya gitu, yang berzina itu gitu. Oke, lampunya mati-mati dulu. Oke, di Dokter Dian. Terus waktu yang paling bagus nih, kalau bisa kurang dari berapa lama tuh buat ngelaporin? Kalau misalnya ada perselingkuhan, persetubuhan gitu. Supaya ini sisa-sisa percikan-percikan bukti-bukti tadi supaya masih fresh gitu. Jangan sampai telat ngelaporinnya gitu. Ada isu ini. Oke. Kalau masalah lapor sebaiknya sedini mungkin dilaporkan akan semakin baik ya. Artinya begini, tadi langkah-langkahnya kan yang pertama kita tidak boleh langsung gegabah ya. Seandainya kita menjadi di posisi sebagai istri yang diselingkuhin gitu ya. Jadi tidak boleh gegabah. Kemudian harus bermain cantik tadi ya. Sesuai dengan jalur legalnya, sesuai dengan jalur hukumnya gitu ya sebaiknya ya, supaya tidak malah berbalik gitu ya menjadi senjata makan tuan. Tentu harus dikomunikasikan dengan baik dulu. Kita cari tahu dulu ini alasannya mengapa terjadi kondisi perselingkuhan itu. Perlu kita pahami bahwa belum tentu juga pelakornya loh yang bersalah gitu loh. Artinya mungkin di satu sisi pelakor itu justru malah tidak tahu kalau si suami ini sudah beristri, ngakunya single gitu ya. Jadi memang dari perilaku laki-lakinya yang sudah bermasalah gitu ya. Nah, tapi ada juga memang pelakor yang memang karirnya dia mencari laki-laki mapan gitu, Pak. Kayak misalnya ini Pak Arya gitu kan, Pak Arya gitu kan, dokter ganteng mapan gitu kan. Ini juga sebagai salah satu target yang paling dinanti gitu ya para pelakor yang punya karir itu. Nah, jadi perselingkuhan itu tentunya kita harus pahami ini tercipta dari keadaan antara suami dengan si istri sahnya, kemudian suami dengan si wanita itu, wanita idaman lain itu. Nah, tentu kita harus lihat dari semua sisi itu dulu gitu ya. Nah, kalau ternyata dikomunikasikan dengan baik, kita bisa mencari di mana titik salahnya gitu ya, dan bisa dikomunikasikan serta kita selesaikan dengan kekeluargaan, tentu akan lebih baik ya. Tetapi kalau ternyata ini tidak ada titik temu ya, tentunya seharusnya kita laporkan dengan jalur yang legal ya, kita laporkan ke pihak berwajib. Artinya untuk pembuktian betul tidak terjadi perzinahan di situ gitu, kalau kita didampingi dengan pihak berwajib, itu akan lebih safe gitu ya, lebih aman untuk kita sebagai pelapornya gitu ya. Jangan sampai kita dituduh laporan palsu, atau misalkan kita belum lapor ke polisi, tahu-tahu kita menyebarkan video tentang mereka gitu ya, itu bisa disangkakan balik pencemaran nama baik gitu ya, atau malah kita bawa sampel celana dalam misalkan katakanlah, atau tisu yang kita aku bahwa ada spermanya di situ, ini bukti perselingkuhanmu gitu ya, tapi kita belum lapor polisi. Nah, itu bisa saja kita dituduh malah memalsukan barang bukti gitu. Jadi sebaiknya memang tetap didampingi secara legal oleh pihak yang berwajib. Oke, yang tadi pertanyaan poinnya nih, paling bagus nih lapornya kurang dari berapa lama gitu? Sehari atau 3 hari masih bisa nggak? Semakin cepat semakin bagus. Artinya kalau memang betul terjadi persetubuhan di situ ya, persetubuhan baru bisa kita lihat terkait dengan tadi ya, robekan selap udara. Kalau misalkan ada luka-luka baru, berarti kan kita kejar-kejaran dengan penyembuhan luka, proses penyembuhan luka gitu ya. Kalau lukanya itu semakin lama semakin sembuh, tentu kita nggak bisa lihat lagi tanda-tanda kebaharuan dari luka itu gitu ya. Biasanya kurang dari satu minggu kita masih bisa lihat luka-luka itu masih merah gitu ya. Kemudian untuk kurang dari 1 minggu itu biasanya kita ambil sampel spermanya tadi. Tapi kalau sudah lebih dari 1 minggu biasanya sudah proses penyembuhan luka lecet sudah hilang ya.
tentu sudah tidak ada, kalau tadinya mungkin nyerinya sudah hilang ya, yang bisa kita temukan cuma robekan selaput dada yang lama, warnanya sudah sama dengan yang jaringan sekitarnya gitu Pak. Oke, menarik banget ya. Jadi itu tadi ya sahabat Instagram sekalian yang bisa kita ambil kesimpulan nih dari sudut pelakor dulu nih, kalau misalnya ada di rumah tangga atau ada istri-istri yang mencurigai suaminya direbut pelakor, juga harus dengan bermain cantik ya, dengan aturan yang sesuai kaidah hukum juga ya. Kita harus memastikan dulu memang dicek benar-benar apakah memang